mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut saya akan menampilkan praktek pengalaman lapangan yang saya lakukan di SMA IT Raudatul Jannah Cilegon. Selamat menyaksikan. Nanti ini videonya ya. Baik, semuanya kita siap mulai ya. Bagaimana kabarnya semua? Oke, semangat amat ini. Baik, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya biar berkah kita awali dengan berdoa. Bapak absen dulu ya. Baik. Semua bawa buku paket? Bawa buku tulis? Oke, silakan dibuka bab 2 modul 1. Kita akan bahas tentang konstitusi, perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Ya, silakan buka. Jadi minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang Pancasila ya. Jadi rumusannya sama. Jadi sekarang kita akan bahas tentang perkembangan konstitusi yang ada di Indonesia. Sudah siap belajar belum ini? Siap. Sebelah satu. Siap. Sebelah satu apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar seksama. Kelas sebelah satu semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap ya untuk belajar. Kelas kali ini adalah untuk mengenal tokoh yang berkiprah dalam perumusan konstitusi. Kemudian kalian juga harus mampu memahami pandangan setiap tokoh bangsa yang mengemukakan pendapat atau pandangan. Kemudian kalian juga di sini manfaatnya ya, manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengenal tokoh-tokoh yang berkiprah dalam perumusan konstitusi tadi ya. Kalian juga bisa memahami pandangan setiap tokoh bangsa mengemukakan pendapatnya atau pandangan tentang konstitusi yang pertama gitu ya. Siapa yang tahu konstitusi? Cung. Siapa yang tahu konstitusi? Konstitusi itu asal kata dari bahasa Inggris, yaitu constituante. Kalau di 1945, ya itu kita sudah tahu semua ya. Di situ ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Mr. Supomo. Kemudian beralih ke BPUPKI 2. Nah, ini nih yang jadi masalah kita nih, PPKI. Nah, masalah berikutnya bukan hanya itu ya, tapi di sidang BPUPKI 2 itu kita memilih bentuk negara republik. Nah, siapa yang tahu alasannya kenapa milih negara republik? Belum ada yang tahu kan? Nah, itu nanti kita akan pecahkan bersama. Dan yang ketiga itu adalah BPUPKI yang kedua. Di BPUPKI kedua kan yang bikin atau merumuskan, ikut rapat, mengambil andil, memberikan pendapat itu kan bukan hanya Insinyur Soekarno. Analisis coba sama atau enggak gitu ya. Kalian cari tahu. Boleh dari internet, boleh dari buku paket. Penting nggak sih kebinekaan itu? Dan yang terakhir mengenai jalannya BPUPKI kedua. Jadi Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1
kalian membuat mind map ya mengenai perjalanan BPUPKI 1 ke Panitia 9. Kelompok yang kedua, kalian menganalisis mengapa pada sidang BPUPKI kedua bangsa Indonesia memilih bentuk negara republik. Kelompok ketiga, kalian menganalisis apakah anggota-anggota pada anggota BPUPKI 2 itu memiliki unsur kebinekaan atau tidak. Paham? Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ini mind map lagi, tapi bukan yang kayak pertama ya, tapi ini lebih kepada apa saja yang dibahas pada sidang BPUPKI yang kedua. Kalian bentuk buat dalam bentuk infografis ya. Di Canva boleh atau mau PowerPoint boleh. Ayo langsung berkelompok. Kelompok 4-nya ayo silakan di duduknya diatur.
perhatikan. Jadi kita akan membahas tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, kalau sebelumnya kita merumuskan dasar negara, sekarang kita akan membahas tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Berapa banyak konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Ada berapa? Di UUD 1945 ini kita melakukan beberapa kali amandemen. Sudah dibagi kelompok, Bapak punya LK, silakan kalian untuk kerjakan. Jadi ada masalah nih. Masalahnya apa? Kita belum tahu kan apa saja yang ada di UUD 45, Konstitusi RIS, UUD-S, dan UUD 45. Ya. Nah, kita belum tahu perbedaannya apa nih antara UUD yang pertama dengan UUD yang sekarang kita pakai. Kita juga tidak tahu apa yang ada di Konstitusi RIS dan juga yang ada di UUD-S. Gitu ya. Nah, begitupun dengan yang ada di amandemen. Kita tidak tahu pasal mana saja yang dirubah di amandemen 1, 2, 3, dan keempat. Baik, silahkan. Sekarang secara berkelompok, kelompok ini berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 berarti mencari undang-undang yang mukodimah. Coba diperhatikan itunya, petunjuknya. Ini kelompok 3, 2, dan ini kelompok 4. Silakan dikerjakan dulu secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis tangan ya pakai pulpen. Coba kami ya. Pasal 20. Bunyinya? Iya, bunyi pasal intinya aja, pasal 5 bunyinya tentang apa? Yang di amandemen itu. Bisa, Ren? Oke. Dianalisis ya. Ayo ini dikerjakan. Dikerjakan, ditulis. Ayo, Azka, kamu kelompok mana? Itu tuh, ikut gabung sana tuh, Azka. Bajunya Azka, masuk. Ambil kursinya duduk, dimulai di kursinya. Bisa, Naila? Mukodimah pembukaan UUD 45 apa? Mukodimahnya ini berarti pembukaan. Nah, ada 4 alinea. Ini aja. Iya. Oke. Pasalnya Aisyah. Intinya aja. Nggak apa-apa, intinya aja. Oh banyak. Ya udah beberapa aja. Emang sebanyak itu? 28, iya. 28. Boleh sama 3. Udah beres? Dania udah? Ya, silakan dikerjakan. Ditulis tangan ya pakai pulpen. Coba kami ya. Pasal 20. Bunyinya? Iya, bunyi pasal intinya aja, pasal 5 bunyinya tentang apa? Yang di amandemen itu. Bisa, Ren? Oke. Dianalisis ya. Ayo ini dikerjakan. Dikerjakan, ditulis. Ayo, Haji, Azka, kamu kelompok mana? Itu tuh, ikut gabung sana tuh, Azka. Bajunya Azka, masuk. Ambil kursinya, duduk. Dimulai di kursinya.
Bisa, Naila? Mukadimah pembukaan UUD 45 apa? Mukadimahnya ini berarti pembukaan. Nah, ada 4 alinea. Ini dia. Iya. Oke. Pasalnya Aisyah. Intinya aja. Nggak apa-apa, intinya aja. Oh banyak. Ya udah beberapa aja berarti. Emang sebanyak itu ya? 28, iya. 28. Boleh atau 3? Udah beres? Dan ya udah. Yaudah kita coba presentasiin ya. Coba dari kelompok Lenia, silakan maju kelompok Lenia. Dibacakan hasil tugasnya, Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membacakan hasil diskusi kami mengenai perbedaan Undang-Undang 1945, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Sementara 1950 dan Undang-Undang 1945. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya yang mana? Tentang UUD, Pak. Oh, D. Oh, amandemen. Iya, Ya, amandemen. coba sok dibacakan. Silakan dimulai, Syamil. Tentang amandemen yang dilakukan pada UUD 1945 sejak awal pembentukan, terutama amandemen pertama yaitu Ya, terima kasih. Karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 1:15, maka kita akhiri dulu ya. Untuk kelompok yang belum tampil, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Maisya. Baik, Maisya, silakan berdiri, Maisya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Maisya. Kesimpulannya itu dalam konstitusi yang pernah dipakai perlindungan terhadap HAM. Perbedaannya adalah UUD pertama melakukan kepada prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kesimpulannya itu dalam konstitusi yang pernah dipakai perlindungan terhadap hak asasi manusia, perbedaannya adalah undang-undang pertama menekankan kepada prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih, Maisha. Baik semuanya, itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk dulu ke tempat masing-masing. Masih rapi ya duduknya ya. Ya, masih rapi. Ayo kemana? Oh duduk ya, sok duduk dulu. Ya jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah bahwa itu melindungi seluruh rakyat Indonesia. Adapun amandemen itu dilakukan tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana kondisi hari ini? Pembelajarannya senang? Oke, kalau senang kita sudah siap pulang? Coba ingat nggak tepuk pulang kayak gimana?